Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dian Ariyanti SPD. Di sini Ibu akan mengampu mata pelajaran penataan produk kelas 12 BDP. Baik, untuk pembelajaran daring kita kali ini kita akan membahas mengenai persiapan penataan produk. Kita akan membahas mengenai persiapan penataan produk, ya, penataan produk yang sesuai dengan prosedur operasi standar atau POS. Nah, yang pertama adalah penataan produk sesuai dengan prosedur operasi standar POS, yaitu persiapan penataan produk. Dalam mempersiapkan produk yang ingin ditata, pengelompokan produk sangat penting ya untuk dilakukan guna memudahkan penataan dan pencarian produk oleh konsumen yang ingin membeli. Untuk pengelompokan produk itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengelompokan produk berdasarkan jenis produk. Nah, produk supermarket yang akan ditata itu harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya ada produk food, ada produk non-food, fresh, peralatan rumah tangga, fashion, dan lain-lain. Nah, ini sudah Ibu jelaskan di penataan produk kelas 11 ya. Jadi Ibu yakin semuanya sudah tahu apa itu produk food, apa itu non-food, stationery, dan lain sebagainya. Nah, pengelompokan itu harus sudah dilakukan sejak produk itu disimpan di gudang. Jadi jangan kita melakukan pengelompokan produk itu hanya pada saat kita menata produk di toko, tetapi lakukanlah penataan produk itu, lakukanlah pengelompokan produk itu mulai dari produk sampai di gudang, ya. Kemudian daftar kelompok produk yang akan digunakan itu untuk membuat perencanaan layout produk, ya. Kemudian yang kedua, pengelompokan produk berdasarkan jenis produk. Setiap jenis produk akan dikelompokkan lagi berdasarkan mereknya, ya. Pengelompokan biasa dilakukan karena satu jenis produk itu dapat dibuat lebih dari satu perusahaan, sehingga mereknya juga akan berbeda-beda. Contohnya nih, sampo. Sampo tidak hanya dibuat oleh satu perusahaan, tetapi ada banyak perusahaan yang memproduksi sampo. Nah, itu sebabnya sampo banyak merek. Ada merek Sunsilk, ada merek Dove, ada merek Rejoice, Pantene, dan lain sebagainya. Nah, untuk penataan produk, satu jenis produk itu biasanya dipajang pada rak yang sama dan dipajang berdasarkan merek. Pengelompokan produk sesuai dengan jenis dan merek akan memudahkan pramuniaga dalam penataan produk. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan penataan produk berdasarkan pengelompokan produk berdasarkan ukuran produk. Nah, produk yang dijual dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Contohnya saja tadi sampo. Sampo itu ada yang 150 mili, ada yang 90 mili gitu ya. Jadi produk yang dijual dengan ukuran yang berbeda-beda ini itu sebabnya produk harus ditata berdasarkan ukurannya. Contohnya produk minyak goreng refill. Pengelompokannya dapat berupa memang minyak gorengnya sama-sama bimoli, sama-sama refill, namun ada yang 500 mili, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, dan seterusnya. Itu ya.
Nah, pengelompokan dan pengklasifikasian produk di supermarket itu biasanya sering disebut sebagai point of sale, ya. Point of sale atau POS yang biasanya disusun dengan urutan ukuran produk, jenis produk, merek, submerek, spesifikasi produk, dan warna produk. Contohnya seperti yang sudah Ibu buat ini, contoh klasifikasi produk supermarket. Jenisnya misalnya pasta gigi. Mereknya memang hanya merek Pepsodent, tapi di merek Pepsodent itu ada submerek lagi, ada yang sensitif, ada yang herbal. Nah, untuk spesifikasi ukuran itu ada yang 90, ada juga yang 160. Kita harus menspesifikasinya seperti itu, sehingga memudahkan dalam penataan dan memudahkan juga konsumen untuk mencari produk tersebut. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan pengelompokan produk. Untuk apa sih kita mengelompokkan produk atau mengklasifikasikan produk? Nah, tujuan ini ada dua. Ada tujuan bagi produsen, ada juga tujuan bagi konsumen. Nah, untuk tujuan bagi produsen akan mempermudah penyimpanan di gudang, mempermudah penataan di ruang pajang, mempermudah pengambilan barang dari gudang atau dari tempat pemajangan, kemudian mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Selanjutnya, tujuan pengklasifikasian produk bagi konsumen. Yang tadi bagi produsen, sekarang yang bagi konsumen. Bagi konsumen akan memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli. Kemudian memudahkan dalam berbelanja. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah peralatan penataan produk display. Nah, untuk peralatan penataan produk display ini jadi sebelum kita melakukan penataan produk, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam display tentunya kita harus persiapkan terlebih dahulu, ya. Nah, peralatan display untuk produk supermarket itu ada gondola. Gondola ini yaitu tempat memajang produk yang kedua sisinya terdiri atas rak-rak shelving yang tersusun dari atas ke bawah. Jadi kalau kalian masuk ke minimarket, biasanya ada sisi kanan, sisi kiri yang tersusun dari atas ke bawah, itu namanya gondola. Kemudian ada shelving, wagon, end gondola, ambalan, showcase. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari pengertian dari peralatan display produk supermarket ini dan sertakan dengan gambar alatnya. Sampai di sini paham ya? Kemudian selanjutnya, peralatan produk fashion dan sport, ya. Tadi sudah ada peralatan produk supermarket, sekarang peralatan display produk fashion dan sport. Nah, agar produk fashion dan sport mudah ditata, peralatan penataan juga sangat dibutuhkan. Nah, alat-alatnya yaitu diantaranya ada mannequin dress. Mannequin dress ini yaitu patung seluruh badan yang digunakan untuk memajang produk baru. Jadi kalau kalian mau membeli sesuatu, misalnya ke Matahari, biasanya ada patung seluruh badan dari kaki sampai kepala, itu dipakaikan pakaian, ada tasnya, ada sepatu, kacamata. Nah, itu namanya mannequin dress, ya. Kemudian torso itu merupakan patung setengah badan untuk berfungsi memajangkan produk bagian atas. Nah, biasanya ini baju, untuk pemajangan baju ya, jadi hanya setengah badan ya. Kemudian ada yang ketiga, presentation table. Biasanya itu merupakan meja yang digunakan untuk memajangkan produk sampel atau contoh. Yang keempat adalah bakwal. Bakwal ini
merupakan dinding, back wall ini merupakan dinding yang digunakan untuk memajang produk. Kemudian ada juga waterfall, yaitu besi yang dipasang di tembok dengan arah menurun yang berfungsi untuk menggantungkan hanger. Itu. Kemudian ada platform. Platform ini merupakan body display yang terbuat dari plastik berbentuk pipih. Nah, nanti untuk platform, wagon, dressmaking, stand, gawang, hanger itu bisa kalian browsing di internet, kemudian cari gambar-gambar alat untuk display produk fashion dan sport ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan penataan produk. Nah, kita juga membutuhkan perlengkapan penataan produk. Di antaranya adalah stock keeping unit. Stock keeping unit ini biasanya disingkat dengan SKU, yaitu keterangan mengenai nama, harga, dan nomor PLU suatu produk. Kemudian buy yaitu susunan pemajangan produk di rak satu baris ke bawah. Kemudian face yaitu pemajangan produk tampak muka. Selanjutnya ada point of purchase, yaitu label yang berisi informasi nama produk, harga, ukuran, berat, dan informasi lainnya. Perlengkapan selanjutnya adalah check on counter, yaitu pemajangan produk yang berada di meja kasir. Dan yang terakhir, perlengkapan penataan produk yang terakhir adalah price lookup, yaitu kode nomor identitas produk atau barcode yang berfungsi untuk komputerisasi. Jadi saat ini kita menemukan berbagai macam produk yang ditata di minimarket atau di supermarket, itu semuanya sudah menggunakan barcode, ya. Kemudian selanjutnya prosedur operasi standar pos penataan produk. Ya, prosedur operasi standar atau POS atau biasanya disebut dengan Standard Operating Procedure atau SOP digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana alat komunikasi serta alat bantu pengawasan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten. Nah, adapun fungsi prosedur operasi standar itu adalah yang pertama, memperlancar tugas karyawan atau tim unit kerja. Kemudian yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, mengetahui adanya hambatan dalam suatu proses kerja. Dan yang keempat, menjadi pedoman cara menata produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian selanjutnya, pengelompokan jenis produk. Nah, untuk pengelompokan jenis produk ini, jenis produk dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Nah, untuk produk konsumsi sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu convenience goods atau produk convenient, kemudian shopping goods, dan produk spesial. Nah, untuk convenience goods atau produk convenient ini merupakan produk yang mudah dicari dan dipakai oleh konsumen. Contohnya seperti sabun mandi, rokok, air mineral, minyak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk belanja atau shopping goods ini merupakan produk yang dicari dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membelinya. Biasanya konsumen membandingkan fitur, kualitas, atau harga produk, tetapi ada juga konsumen yang membeli produk karena ia memperoleh pelayanan yang memuaskan saat ia membeli produk tersebut. Nah, biasanya ini produk fashion dan produk yang memerlukan pemeliharaan, contohnya seperti handphone, tuh ya.
Kemudian yang ketiga adalah produk spesial atau specialty goods, merupakan produk yang memiliki ciri tertentu dan hanya dapat dibeli di tempat-tempat tertentu saja, ya. Kemudian tadi sudah produk konsumsi, sekarang produk industri. Nah, kalau produk konsumsi, perbedaan antara produk konsumsi dengan produk industri adalah produk konsumsi jika dibeli kemudian akan langsung dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sedangkan produk industri merupakan produk yang dibeli untuk diproses lebih lanjut bagi kepentingan industri. Nah, di sini ada 5 golongan produk industri, yaitu bahan baku, komponen dari produk setengah jadi, perlengkapan operasional, instalasi, dan peralatan ekstra. Nah, untuk produk industri, bahan baku yaitu bahan pokok untuk membuat produk. Misalnya, karet untuk membuat ban, kapas untuk membuat benang. Kemudian yang kedua, komponen dari produk setengah jadi, yaitu produk yang sudah dalam proses produksi dan digunakan untuk melengkapi produk akhir. Contohnya seperti benang yang sudah diproduksi kemudian digunakan untuk membuat tekstil, kertas untuk membuat buku, kain untuk membuat baju, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perlengkapan operasional, produk yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran suatu proses produksi atau kegiatan lain dalam perusahaan. Contohnya adalah meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian instalasi. Instalasi merupakan alat produksi utama dalam pabrik. Perusahaan yang dapat dipakai untuk jangka waktu relatif lama guna memproduksi suatu produk. Contohnya adalah mesin cetak, ya, mesin cetak pada sebuah perusahaan percetakan. Tuh. Kemudian yang kelima adalah peralatan ekstra. Peralatan ekstra ini merupakan alat-alat yang dipakai untuk membantu instalasi. Contohnya adalah forklift dalam sebuah pabrik, gerobak, dan truk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan pelabelan produk. Ya, jadi semua produk sebelum dipajang biasanya produk tersebut terlebih dahulu diberi label. Nah, namun kadang suatu produk boleh saja tidak diberi label asalkan sudah memiliki barcode. Jadi semua produk harus memiliki barcode. Label produk harus memuat tanggal penerimaan produk, kode produk, kode supplier, barcode, harga produk, serta informasi yang sesuai dengan merek, tipe, dan ukuran produk tersebut. Nah, saat berbelanja di supermarket, kalian sering menjumpai label harga yang ada pada rak toko. Nah, label yang dicantumkan pada rak toko bagian bawah display ini disebut dengan price card atau price label harga. Nah, price card itu biasanya barcode atau kode barcode-nya juga dicantumkan di situ, ya. Nah, ini merupakan contoh price card atau price label. Nah, ini hanya gambar produk ya. Namun sebetulnya kalau kalian ke minimarket atau ke supermarket biasanya ada produk yang dipajang di gondola, kemudian di bagian bawah raknya itu ada tertulis label harga dengan barcode-nya, dengan berapa persen potongan harganya, diskonnya, yaitu itu namanya price card atau price label. Sampai di sini pahami anak-anak ya.
Kemudian selanjutnya, ketentuan yang harus diperhatikan pada pelabelan produk. Nah, price card itu tidak boleh rusak. Price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Price card harus diletakkan tepat di depan fisik produk tersebut. Semua produk yang dipajang memiliki price card dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, bagi produk yang dilabel langsung di produknya, kadang ada produk yang dilabel langsung di produknya, nah dus tidak diberi label. Pada shelving dipasang POP yang berisi keterangan merek, jenis, serta harga produk tersebut. Setiap produk yang dipajang harus sudah diberi label harga. Price card itu ditempel rapi di tempatnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan penataan produk. Ya. Prosedur operasi standar atau pos penataan produk itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat mereka menata produk agar menarik perhatian pengunjung atau calon konsumen. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penataan produk adalah yang pertama, isi bagian depan toko terlebih dahulu. Jadi biasanya calon pembeli itu akan lebih tertarik jika melihat toko yang produknya banyak dan kelihatan penuh, karena mereka akan dapat lebih leluasa untuk memilih produk yang mereka inginkan. Nah, kesannya penuh pada toko harus ditampilkan. Jadi silakan menata produk, penuhkan di bagian depan terlebih dahulu atau etalase bagian depan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, perhatikan warna produk. Produk dengan warna yang cerah itu hendaknya ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat oleh pengunjung toko. Ya, contohnya yang dapat diterapkan adalah memadukan warna kuning, warna orange, dan merah. Ya, sehingga perhatian dari pengunjung toko akan lebih cepat didapatkan. Kemudian yang ketiga, desain menarik sebagai jangkar. Nah, produk yang tidak atau kurang terkenal tetapi memiliki desain atau model yang sangat menarik dan inovatif itu dapat diletakkan berdekatan dengan produk yang terkenal yang justru didesain dengan biasa saja. Nah, strategi ini merupakan strategi yang digunakan agar menarik perhatian konsumen, ya. Dengan menggunakan desain sebagai jangkar ini, kita dapat menarik perhatian konsumen. Harapannya pengunjung akan tertarik untuk membeli kedua-duanya dengan alasan desainnya menarik dan mereknya terkenal. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah produk laris di bawah. Nah, letakkan produk yang laris itu di bagian bawah, ya. Biasanya pada toko retail, produk yang laris diletakkan di bagian bawah itu merupakan konsumen akan terus mencari, tidak kesulitan karena konsumen akan mudah menemukannya karena merupakan produk yang dibutuhkan, ya. Tidak peduli dimanapun tempatnya, konsumen sudah hafal bentuk produk tersebut sehingga mudah ditemukan. Nah, sementara itu produk yang kurang terkenal dapat diletakkan sejajar dengan pandangan mata pengunjung. Kemudian yang kemasan besar sebaiknya diletakkan di sebelah kanan, ya. Produk dengan kemasan besar biasanya diletakkan sebelah kanan. Kenapa? Karena hal ini dilakukan kebiasaan manusia itu menggunakan tangan kanan sehingga memungkinkan terpilihnya produk dengan kemasan besar tadi akan semakin tinggi.
Selanjutnya yang ke-F, yaitu pengelompokan produk. Nah, kelompokkan produk dengan kategori yang sama pada tempat yang berdekatan. Tempatkan juga produk yang pelengkapnya berdekatan. Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pengunjung akan kebutuhannya. Contohnya, kalau kalian ke minimarket, biasanya penataan Pepsodent atau mohon maaf, penataan pasta gigi itu di sebelahnya ada sikat gigi, kemudian ada Listerin untuk kumur ya. Nah, itu harapannya pengunjung bisa langsung ingat kebutuhannya pada saat itu ya. Kemudian yang ke G, tempatkan produk impulsif di sekitar. Nah, kebiasaan kita pengunjung saat antri di kasir adalah kita memperhatikan di sekelilingnya. Nah, tempatkanlah beberapa produk yang unik dan menarik di area kasir. Ya, kenapa? Karena hal ini dapat mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya dan juga menarik pengunjung untuk membeli jika harga produk tersebut terjangkau. Seperti itu ya. Harapan Ibu semuanya sudah paham. Kemudian selanjutnya adalah penataan produk supermarket. Nah, ini untuk penataan produk supermarket akan Ibu jelaskan di pembelajaran daring berikutnya ya. Untuk penataan produk supermarket, ini produk supermarket sudah kita bahas pada saat kelas 11, yaitu ada food, non-food, household toys, stationery, produk kosmetik, produk fashion dan sport, produk fresh ya, banyak sekali. Nanti akan Ibu jelaskan pada saat pembelajaran daring berikutnya. Ya. Mungkin harapan Ibu sih semuanya sudah mudah-mudahan bisa paham dengan penjelasan Ibu, meskipun hanya melalui udara ya, bisa paham. Tapi apabila dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ternyata masih ada yang kurang paham, silakan bisa tanyakan langsung ke Ibu, bisa lewat chat WhatsApp atau bisa lewat Google Classroom mata pelajaran penataan produk ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran daring kita kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari awal sampai akhir. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.